Tapi menurut saya, tunjukkan bagi ayat saya, ayatnya. menurut kitab saya, Yesus adalah Tuhan Allah Juru Selamat yang hidup. Yesus bukan Tuhan. Yesus ini lihat Yesus Ya, bukan Tuhan. silakan buka kitab Yohanes kau. Kalau kau 5:30. mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, itu kitab Yohanes kau. 5:30. Oke, Yohanes sekarang kita 5:30. saja gini. Jangan lari ke Alkitab. Teman-teman semuanya, kita akan menyaksikan perdebatan antara Bang RK dan seorang polemik Muslim. Bagaimana selengkapnya? Mari kita saksikan. Yesus dia tidak dibunuh? berdosa. Betul. Yesus kudus. Betul. Betul. Nah, apakah Yesus pernah Kenapa dia dibunuh sedangkan Amsal 16 melarang membunuh orang yang tidak bersalah? Tenang. Kau udah pemikiran kau bagus. Apakah Yesus pernah memenggal kepala orang? Tidak. Apakah Yesus pernah menikahi anak di bawah usia 6 tahun? Anak usia 6 Jangan masuk ke situ. Jangan masuk ke situ. Itu tenang dulu, jangan panik. Apakah Yesus pernah memenggal kepala orang? Ya, jangan masuk ke wilayah-wilayah yang apa jangan takut. Oke, jangan takut, bro. Jangan takut. Tenang. Anda yang takut. Saya tidak pernah takut, bro. Justru saya ini berulang kali dalam diskusi. Justru kita sama-sama laki-laki. Kenapa harus Oke, takut? kau perhatikan baik-baik, bro. Memang Apakah Anda Yesus itu pernah saya mengajarkan takut. untuk menebas batang leher orang? Sudah lihat Jawab dulu pertanyaan saya. Apakah Yesus pernah mengajarkan tebaslah batang leher orang, potonglah tiap-tiap ujung dari mereka? Tidak ada. Yesus tidak mengajarkan. Lalu ini siapa yang mengajarkan? Itu yang mengajarkan siapa? Ini siapa yang mengajarkan untuk menebas batang leher orang? Siapa? Coba dilihat dulu itu siapa? Itu apa itu? Baca. Surah apa? Ini kitab siapa? Iya. Tebas batang Di leher dalam itu kitab karena ini apa? siapa yang mengajarkan ini? Tebasnya karena apa dulu? Oke, jadi memang sudah jelas bahwa Yesus itu kudus. Yesus tidak pernah mengajarkan menebaskan batang leher orang. Jadi yang pantas kau ikuti adalah Yesus atau kitabmu? Jawab. Tidak bisa. Tapi Yesus itu tidak membunuh orang. Yang pantas kau ikuti adalah Yesus atau kitabmu? Kalian mengeluarkan ayat yang memperbolehkan membunuh Yesus dengan dalil. Jawab pertanyaan saya. Tenang dulu. Yang pantas kau ikuti. Tapi kalian membunuh Yesus yang tidak bersalah. Jangan takut, bro. Tenang. Yang takut siapa? Kau sudah mengakui bahwa Yesus itu kudus dan tidak berdosa. Sama seperti perkataan malaikat bahwa dia adalah kudus. Dia adalah maha kudus. Yang saya. Justru yang mengatakan Yesus berdosa itu kalian. Jawab dulu. Kau sudah 5 pertanyaan. Masa saya 1 pertanyaan saja tidak boleh? Iya, silakan. Oke. 1 pertanyaan saya. Kau mau mengikuti ajaran Yesus yang kudus dan tidak berdosa atau ajaran ini yang mau kau ikut? Saya mengikuti ajaran Yesus kalau sesungguhnya Yesus itu apakah Yesus pernah mengajarkan menebas batang leher orang? Anda yang membunuh Yesus yang mengatakan bahwa Yesus bersalah. Saya menanyakan kepada Anda saat ini. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk tebaslah batang leher orang, tetapi Yesus satu langkah lebih maju daripada seluruh dunia ini. Dia mengatakan kasihilah musuhmu. Kenapa Yesus dibunuh? Mengatakan kasihilah musuhmu. Pertanyaan saya, kau mau mengikuti ajaran Yesus? Abdillah. Yesus dibunuh, disalib, ajaran Yesus atau kau mau mengikuti ajaran ini? Itu bukan ajaran saya. Kita tenang saja, Abdillah di sini. Disalib, dipaku, didengarkan itu ajaran saya. Abdillah, kenapa kau kejang-kejang? Tenang dulu loh. Baru loh satu ayat saya tunjukkan. Kenapa kau pening? Kau udah banyak-banyak loh. Kita santai. Yesus dipaku, dibunuh. Tinggal jawab pertanyaan saya, itu. Jangan hanya mau kau jawab pertanyaan saya. Kau sudah mengakui Yesus Kristus tidak berbuat dosa? Betul, seperti kata Yesus, tidak ada yang sanggup membuktikan. Nah, dengarkan saya bilang, Yesus kudus atau kau mau mengikuti ajaran yang ini? Jawab ada sebab. Kau mau mengikuti ajaran yang kudus atau ajaran yang ini? Membunuh orang itu ada sebabnya, bukan boro-boro langsung dibunuh. Kalau orang itu membunuh orang lain, baru kita ini kekal. Apakah kitab kau kekal? Dengar dulu Bang, saya kasih penjelasan. Apakah kitab kau kekal? Pertanyaan saya. Membunuh orang itu boleh sepanjang dia itu membunuh orang yang tidak bersalah. Namanya kisah. Kata dia, ajaran dari mana yang kau bawakan? Kau bilang membunuh orang itu boleh.
Lah kalian membunuh Yesus, kalian Luar mengatakan biasa, boleh. guys. Dia mengajarkan orang untuk membunuh orang. Luar biasa Bro. ajaranmu, bro. Kalian yang mengawalinya. Membunuh Bro, Yesus ada, harus bro. digantung dengan dalih untuk Luar penyelamatan biasa, dosa. bro. Kau mengajarkan untuk membunuh orang boleh. Saya bicara 2 menit, abang Akal bicara 2 baratmu menit. di mana? Sebagai Kita manusia sepakat, akalmu kita di sepakat. mana, bro? Bang, kita senyum saja, senyum Ya, saja. akalmu manusia Iya. ini di mana, bro? Abang, kita senyum saja, kita senyum. Abang 2 menit atau Senyum 1 saja. menit. Kita ketemu sama-sama senyum. Ya, santai. Iya, abang Nah, 1 menit. pertanyaan Saya kedua 1 saya. menit. Oke. Pertanyaan kedua saya Iya. kepada kau, Abdillah. Ya, Ya, kita lupa. silakan. Silakan kau jelaskan. Nabimu itu mendapatkan gelar Al-Amin. Siapakah yang memberikan gelar Al-Amin kepada nabimu? Iya, bagus. Silakan. Jadi, Al-Amin itu artinya orang yang dipercaya. Jadi, Al-Amin itu artinya orang yang dipercaya. Karena Nabi tidak pernah berdusta dalam hidupnya, maka dia diberi gelar Al-Amin. Pertanyaan Orang yang dipercaya. siapa? Siapa yang memberikan gelar Al-Amin? Mohon maaf, saya tidak bisa menjawabnya karena saya belum baca. Kau mau Jadi, tahu? Oke, nama orang itu Iya. adalah Abu Umayyah bin Mughirah. Kau tahu siapa Abu Umayyah bin Mughirah? Saya belum baca. Sekarang saya bilang itu kelemahan saya akui. Saya belum membaca tentang sejarah Al-Aminnya itu. Belajarlah Kalau umpamanya kamu. abang udah tahu, ya silakan saja. Tapi kalau Al-Amin itu keluar dari orang-orang yang bukan Islam, Sekarang itu saya adalah misalkan- sebuah penghormatan. Bro, misalkan gini. Misalkan ada seorang pagan ya, seorang pagan penyembah berhala memberikan gelar kepada kamu sebagai orang yang terpercaya. Apakah kau menerima dan mempercayai gelar yang diberikan orang penyembah berhala itu kepada kamu? Saya percaya. Kau percaya? Karena orang, iya, dengar saya kasih penjelasannya. Saya punya Percaya? Kau alasan. tahu tidak? Kau tahu tidak? Kau baca baik-baik. Dengar dulu, dengar alasan saya dulu. Ini kan kepada saya. Abu Umayyah bin Mughirah adalah orang pertama ya yang melangkahkan kaki kepada Ka'bah renovasi. Ya, kau tahu nggak Abu Umayyah bin Mughirah ini siapa? Siapa dia? Ini pagan Quraisy. Iya, makanya tadi kan abang kasih kepada saya. Nabimu mendapatkan gelar Al-Amin dari seorang pagan Quraisy. Kau senang? Iya, dengar dulu bang. Abang tanya saya. Saya jawab dulu. Abang tanya saya, ada orang yang bukan Islam memberikan gelar saya Al-Amin. Kenapa dia berikan gelar kepada saya? Karena dia tahu perilaku saya. Kalau orang Islam yang memberikan gelar itu ya sah-sah saja, paling temannya, paling satu akidah, paling dia satu akidah kau katakan. Berarti apakah nabimu satu akidah dengan Abu Umayyah? Anda belum tidak paham saya maksudnya. Kalau orang Islam yang memberikan satu akidah dulu. Bang. Dengar dulu. Pagan Quraisy loh. Dengar dulu. Aduh, mama sayang. Dengar, mama sayang. Tadi kan abang bilang ke saya, kalau ada orang yang tidak seakidah dengan saya, dia memberikan gelar kepada saya, kan? Itu artinya bahwa dia tahu perilaku saya yang baik. Yang saya maksudkan begini, Bang. Kalau orang yang seakidah dengan saya memberikan gelar kepada saya, wajar saja karena kita seakidah. Tapi ini sesuatu yang tidak wajar orang di luar sana. Karena tidak dia wajar. tahu Jadi ketika Muhammad memberikan Abu Umayyah memberikan gelar Al-Amin kepada kepada Nabi, tidak wajar. Aduh mamae, dengar dulu Bang. Kalau orang di luar sana yang memberikan gelar kepada saya, maka itu sesuatu yang betul-betul adanya karena dia tahu perilaku saya perilaku baik, benar. Kan begitu. Abu Umayyah tahu perilaku nabimu seperti apa? Karena dia tahu Nabi Muhammad itu baik, jujur, maka dia berikan gelar itu. Jujur, betul. Itu logikanya di situ, Bang. Oke. Saya tidak suka dengan abang, dengar lu. Saya tidak suka dengan abang, saya pasti maki-maki abang. Saya tidak bilang abang orang baik. Kenapa saya bilang abang orang baik? Nabimu jujur ya. Iya. Abang ini gimana? Nabimu jujur ya.
mama sayangi. Oke, tenang. Pertanyaan saya, apakah ini perkataan jujur dari Nabi? Apa coba? Maka setan pun, surah An-Najm ayat 19 ayat 20. Maka setan pun memasukkan godaan kepada Nabi. Sehingga beliau mengatakan bintang-bintang itulah pemberi syafaat. Yang memberi syafaat ini Allah atau bintang-bintang? Ini perkataan dari Nabi loh. Iya, dengar ya. Siapa Allah kau, saudara? Siapa Allah kau sehingga sang Nabi saja mengatakan pemberi syafaat itu adalah bintang-bintang? Dengar dulu, kalau abang baca cuma ayat sepanggal begitu. Apakah Nabi sudah jujur? Itu ayat itu jujur? Dengar dulu bang. Coba baca lengkapnya dari atas sampai ke bawah. Tidak akan mungkin seorang nabi itu mengatakan. Silakan kau baca surah An-Najm ayat 19-20. Kau baca. Maka ya. Saya tidak ada kelihatan bang. Orang nabi bisa dihasut dengan godaan setan, baca. Iqra. Iya, maksudnya saya tidak baca bisa melihat. Sekarang saya suruh kau baca, gak usah ngeles, baca. Karena kecil itu bacaannya. Coba kasih besar kecil. Sedikit. Saya gedein lagi, kecil ya. Saya gedein lagi. Ya, kasih besar sedikit saya baca. Yo, ini sudah besar. Baca. Maka dari atas lah, dari atas. Iya, matamu, jangan pura-pura buta. Baca, maka setan memasukkan apa itu? Memasukkan ya godaannya pada lisan siapa? Nabi sehingga beliau mengatakan bintang-bintang yang ada di langit yang tinggi itu sesungguhnya syafaat pertolongan syafaat pertolongan mereka dalam benar-benar. Sabar dulu, dalam apa itu? Mana dalam mendatangkan mereka dalam apa itu? Mendatangkan hujan. Benar-benar dapat diharapkan. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang musyrik berkata, dia sebelum ini Nabi Muhammad sebelum itu tidak pernah menyebut nama Tuhan kami. Berarti sebelumnya Nabi sudah pernah Nabi mengucapkan nama Tuhan orang pagan Quraisy. Bang, Al-Quran itu tidak apakah seorang Nabi itu saya tanya, yang memberikan syafaat itu Allah atau yang memberikan syafaat itu Allah atau bintang-bintang? Ayo mamai, Al-Quran tidak pernah salah. Kau jawab dulu. Yang memberikan syafaat itu Allah atau bintang-bintang? Sudah banyak dicari kesalahannya. Saya tanya kau jawab dulu. Yang memberikan syafaat itu Allah atau bintang-bintang? Loh, itu kalau kita baca urutan ayatnya, nanti kita akan tahu. Iya, yang saya tanyakan kau, yang memberikan syafaat ini Allah atau bintang-bintang? Abang sengaja mengangkat ayat-ayat ini dalam rangka mencari kesalahan Al-Quran. Bojak sesungguhnya tidak jawab itu, Bang. Sesungguhnya tidak seperti itu. Belum kubahas kitab ini lagi, bro. Aduh, mamai. Sekarang saya bertanya. Kau belajar, tanya ke si Zuma, bilang surah An-Najm dengan surah Al-Hajj ayat 52. Bang. Saya tertarik dialog dengan abang ini karena saya tahu abang banyak senyumnya. Abang juga tidak Kau tidak usah angkat-angkat saya. Kau jangan angkat-angkat saya dan banting saya. Saya tidak terima premiernya itu saya paham betul. Lalu abang penampilannya juga seperti seorang ustadz kan begitu. Mudah-mudahan abang mudah-mudahan abang dijamah oleh yang Maha Kuasa, Tuhan yang sesungguhnya. Bukan ustaz aku, karena abang punya songkok putih, terus punya tasbih. Ini bukan tasbih, ini apa ini rosario ini Sudahlah, artinya itu bukan tasbihmu. Mau ditambah itu sudah kedua, tapi yang pertamanya itu kan sudah. Siapa yang tambah-tambah? Rosario ini duluan ada daripada kau punya. Jangan klaim. Aduh Tuhan, udahlah bro, udah. Nanti kau cari lagi
tema lainnya. Saya mau naikin yang lain lagi. Iya, sudah. Pokoknya begini Bang, kita sudah saling share di sini tentang hal-hal yang berhubungan dengan ketuhanan. Abang, sebelum saya akhiri, Abang, saya mau sampaikan kepada Abang, kebanyakan pendeta dan pastor dan orang-orang cerdik itu, mereka setelah benci dengan Islam, mereka murka dengan Islam, mereka mempelajari Al-Quran, dan pada akhirnya mereka masuk Islam bersyahadat. Karena mereka tahu kebenarannya itu. Apa yang benci dengan Islam? Saya mengasihi kau, makanya saya terimalah kebenaran. Tidak mengatakan gini, belilah kebenaran. Saya bilang begini, saya tidak hikmat, pengertian, dan didikan. Jadi saya mau bilang begini Bang, kebanyakan mereka yang benci Islam itu, setelah mereka mempelajari Islam, mereka mempelajari Al-Quran, mereka langsung mengatakan syahadat dengan kebenaran itu. Karena mereka menemukan sesungguhnya ada 1 Korintus 8 ayat 4 ada syahadat saya dalam Alkitab dalam bahasa Arab. La ilaha illallah Allahul ahad. Udah. Iya. Jadi ada, yaitu Yesus Kristus, ada dalam 1 Korintus. Iya. Sekarang begini Bang, yang abang perlu memahaminya, kalau kita berpikir secara jernih Bang ya, Yesus lahir dari seorang Maria. Kan begitu Bang ya. Oh, kau mau bahas tentang Bunda Maria? Bukan itu yang saya maksudkan. Oke, kita bahas tentang Bunda Maria dalam kitab ini ya, saudara. Kau tahu yang saya maksud begini, Yesus lahir dari seorang Bunda Maria. Kau tenang. Jangan takut saya bahas. Dia dibesarkan oleh Maria, dia dibesarkan oleh Maria. Tenang saudara, lalu gak usah dia dibesarkan soal Bunda Maria dan kekristenan. Kau tenang, saya bahas kitab ini ya. Ini Ibnu Katsir. Bahkan Ibnu Katsir sendiri mengatakan Bunda Maria ya, Bunda Maria itu sesungguhnya Allah telah memilihmu, yakni mengkhususkan dirimu, artinya Bunda Maria itu tersuci. Kemudian dalam kitab ini pun di halaman yang 937 mengatakan apa? Bunda Maria adalah wanita terbaik sepanjang masa. Makanya dalam iman Katolik, Bunda Maria itu dikatakan sebagai Bunda segala bangsa. Mengapa Bunda segala bangsa? Karena sesuai dengan janji keselamatan lewat keturunan perempuan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Abang cukup cerdas juga nih Bang ya. Wanita terbaik sepanjang masa. Abang cerdas, mudah-mudahan Abang dijamah oleh Yang Maha Kuasa untuk bersyahadat. Dijamah oleh Tuhan dan oleh Roh Kudus ya. Semoga kau menerima Yesus Kristus ya. Abang cerdas ini, mudah-mudahan ya Rabb berikan hidayah kepadanya, kepada Abang ini agar berikan hidayah agar kepada Abang dia, engkau dijamah kembali untuk bisa Allah yang membolak-balikan hati si Ya Rabbi, ya Allah, berikanlah bolak-balikan hati si Abdullah ya Rabbi. Iya, ya Allah, bolak-balik hati Abang ini agar dia betul-betul Allah kamu ada. Kembali ke jalan yang benar. Abdillah, Allah kamu memangnya ada? Apa? Bagaimana Bang? Allah kamu ada? Ada. Tunjukkan satu bukti bahwa Allah kamu itu ada. Iya. Abang lihat ruh tidak? Apa? Lihat ruh Abang, jangan jauh-jauh lah. Ruh Abang yang hidup, yang selama ini Abang hidup itu Abang lihat. Dari siapa ruh itu? Ya sudah, jangan kita dulu. Ruh itu dari siapa? Dengar dulu lah. Arti misalkan saya memiliki roh, berarti ada yang maha roh. Karena dia pemberi roh, makanya disebut sebagai maha pemberi roh. Sudah. Dengar dulu Bang. Jangan dulu, jangan takut Abdillah. Kau tahu arah saya mau kemana? Iya, saya tahu. Tapi yang saya maksud begini loh, Bang, dengar dulu. Nanti abang bantah. Abang sendiri terhadap ruh saja tidak paham, tidak mengerti, tidak bisa melihatnya. Padahal dia setiap hari berkecimak dengan abang dalam satu jasad. Apalagi Tuhan yang Maha Pencipta, yang menciptakan ruh itu. Angin yang setiap hari abang rasakan saja, abang tidak bisa melihatnya, Bang. Oke, terima kasih. Saya jawab boleh? Iya, ya silakan. Boleh saya jawab, Abdillah? Boleh saya jawab? Boleh. Oke, saya sudah membaca buku ini. Buku ini dalam saya mendapatkan dari sebuah seminari tinggi tertua ya di Flores NTT Maumere ya, Seminari Tinggi Legala Maumere. Buku ini judulnya Allah Menggugat. Nah, dia mengatakan cara pandang Anda itu, Abdillah, itu cara pandang general. Mengapa saya bilang buku ini mengatakan cara pandang Anda adalah cara pandang general? Karena Anda masih berpikir, masih berpusat pada sebuah wahyu namanya wahyu alamiah. Ini berbicara filsafat.
Wahyu alamiah itu mengatakan terjadi dalam ciptaan. Lewat terciptanya bisa dikenal sebagai dasar dengan tujuan segala hal. Jadi wahyu alamiah ini mengatakan melihat bahwa Allah itulah yang menciptakan segala sesuatu. Tetapi orang yang mempunyai cara pandang seperti Anda, Abdillah, tidak bisa melihat wahyu secara khusus. Nah, di sini dikatakan sebagai wahyu secara khusus. Ini adalah wahyu di dalam konstitusi Dei Filus. Ya, dalam berbicara tentang Dei Filus, dia mengatakan apa? Ya, Itu ajaran siapa saya tanya? diam dulu. Manusia bisa mengambil bagian dalam kebaikan Allah yang melampaui akal budi manusia. Ya, manusia dalam wahyu khusus itu mengatakan manusia bisa mengambil bagian dalam kebaikan Allah yang melampaui akal budi manusia. Jadi kamu hanya memandang secara wahyu alamiah. Manusia bisa bernapas, bisa menghirup. Itu wahyu alamiah. Tetapi kau tidak pernah menemukan wahyu secara khusus. Sehingga buku ini dalam sebuah misionaris, ya, seorang pastor, ya, mengatakan kamu tidak memiliki wahyu khusus. Karena kamu tidak bisa melihat, bisa merespon manusia, ya, kebaikan Allah yang melampaui akal budi manusia. Yaitu lewat siapa? Yesus Kristus. Ya, Yesus itu rasul, Bang. Buka mata. Oh, rasul menurut kau. Kalau Bukan menurut kita saya. kau, gini. Saya tunjukkan Bibelnya. Kalau menurut Saya kau, tunjukkan ayat-ayat Yesus Tuhan. hanya rasul. Tapi menurut Saya saya, tunjukkan bagi ayat-ayat saya, Tuhan. menurut kitab saya, Yesus adalah Tuhan Allah Juru Selamat yang hidup. Yesus bukan Tuhan. Yesus ini, lihat Yesus Ya, bukan Tuhan. silakan buka kitab Yohanes kau. Kalau kau 5:30. mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, itu kitab Yohanes kau. 5:30. Oke, Yohanes sekarang kita 5:30. saja gini. Jangan lari ke Alkitab. Gini ya. Kalau kau Ya, melihat bahwa Yesus itu itu pedoman, bukan Bang. Tuhan, ya. Kalau kau melihat bahwa Yesus itu bukan Tuhan, ya. Kamu orang yang cerdas. Saya ingin menanyakan kepada kau, ya. Siapa yang disalibkan menurut imanmu dalam An-Nisa 157? Iya. Yang disalib itu berdasarkan catatan sejarah adalah Yudas. Apakah Al-Qur'anmu menuliskan nama Yudas? Iya. Surah berapa, ayat berapa ada nama Yudas dalam Quran? Tidak meneruskan nama Yudas, tapi diceritakan di berbagai macam kisah. Kisah apa? Buku apa? Referensi yang kau ambil nama Yudas? Dan yang abang paham betul Jangan tentang asal Al-Quran. cuap. Saya butuh kitab apa? Referensi yang kau ambil nama Yudas itu dalam referensi kitab apa? Iya. Saya mohon maaf abang tidak bisa menyampaikannya karena saya juga mendengarkan kisah yang diceritakan Hanya oleh para mendengarkan. Berarti kau ada dalam keraguan-raguan. Oke, Abdillah, kita clear. Abdillah, kau tidak berarti apakah kitabmu bisa menjelaskan? Tapi kitabku Ketika menjelaskan bahwa kitabmu memberikan statement dalam An-Nisa 157, wa ma qataluhu wa ma solabuhu. wa ma salabuhu walakin subbiha lahu. Ketika kitabmu bisa memberikan statement begitu, tentunya kitabmu bisa memberikan pertanggungjawaban. Iya, ayat yang berikutnya, maka Yesus Pertanyaan diangkat oleh saya, Allah. siapa yang disalibkan? Kalau kau mengatakan Yudas, adakah saksi yang melihat bahwa Yudaslah yang tergantung di atas kayu salib? Siapa saksinya? Nah, saksinya ketika dia disalib, dengar, dia mengatakan, Eli Eli lama sabaktani. Apa artinya? Itu perkataan Yesus Kristus, bukan perkataan dari Yudas. No. Jangan kau ambil dari Alkitab. Oke lah. Abdillah, udahlah Abdillah ya. Dengar. Udah ya Abdillah, maaf. Sudah clear. Kau tidak sanggup mengambil itu dari kitab kau. Teman-teman semuanya, perdebatannya sangat seru karena pada akhirnya sama-sama saling ngotot, tegang-tegangan. RK mencoba untuk menjelaskan segala sesuatu berdasarkan data yang dia punya dan konsisten mengambil data-data itu dari Alkitab. Sedangkan polemik Muslim tadi, dia mencoba untuk membantah apa yang RK sampaikan, tetapi dengan sumber-sumber yang tidak benar. Contohnya, dia seharusnya bertahan menggunakan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran, bukan mengambil dalil-dalil yang ada dalam Alkitab. Oh, tidak bisa seperti itu. Karena dia kan sedang mau membantah Yesus dari perspektif dia sebagai orang Islam. Ya silahkanlah ambil sumber-sumber dari kitabmu, jangan ambil dari Alkitab. Kalau kita mau konsisten bahwa mereka dua sama-sama nabi, kita melihat
Kalau contohnya Yesus dan Muhammad sama-sama nabi. Lalu apa perbedaannya? Perbedaan pertama, Yesus tidak berdosa, itu jelas dicatat dalam Alkitab. Sedangkan Muhammad, jelas, Muhammad adalah seorang pendosa. Ya kan? Kedua, kita melihat pada kematian. Ya kan? Kematian, Yesus mati dan bangkit. Bukti kebangkitannya itu karena murid-muridnya menemukan bahwa kubur Yesus kosong. Sedangkan Nabi Muhammad sampai hari ini, dia ada dalam kuburan. Itu adalah fakta sejarah, karena tidak ada satu catatan sejarah pun yang menjelaskan bahwa Muhammad pernah bangkit dari antara orang mati. Selanjutnya, berbicara tentang kematian ya. Yesus mati itu ada dalam perencanaan. Sudah disampaikan di dalam kitab suci itu jauh-jauh hari. Sedangkan Muhammad simpang siur tentang kematiannya. Ada yang mengatakan bahwa Muhammad mati karena mengidap penyakit. Ada juga sumber yang mengatakan bahwa Muhammad mati karena diracun. Selanjutnya, bagaimana tentang kepemimpinan? Yesus sangat konsen, sangat kasihan, merasa perlu dilindungi orang-orang yang berdosa itu. Nah, ketika seorang perempuan kedapatan berzina dan dibawa di hadapan Yesus, dan kebiasaan mereka pada waktu itu, setiap orang yang kedapatan berzina harus dibunuh. Di sini Yesus katakan bahwa siapa yang berdosa, silahkan kalian yang melempari lebih dulu. Kalau Muhammad terkenal bahwa di dalam beberapa usaha untuk menyebarkan Islam, dia menyebarkan dengan kekerasan. Dengan anak-anak buahnya malah membunuh orang lain. Itu perbedaan-perbedaan yang sangat-sangat mendasar. Soal karakter mereka yang lebih luar biasa lagi. Yesus penuh dengan kedamaian, penuh dengan kasih. Sedangkan Nabi Muhammad penuh dengan kekerasan. Coba teman-teman cari sumber-sumber. Pasti Muhammad menyebarkan agama Islam dengan kekerasan. Sedangkan Yesus, semasa dia masih hidup, dia mengajari orang dengan baik. Nah, selanjutnya Yesus itu memiliki kuasa. Muhammad tidak. Itu Muhammad tidak. Siapa yang mau bantah? Yesus memberikan pilihan kepada setiap orang untuk mengikuti dia, silahkan. Sedangkan Muhammad cenderung memaksa orang. Itu mengerikan, teman-teman. Jadi, saya pikir kalau kita mau konsisten bahwa mereka berdua sama-sama nabi, ya, lalu mana yang perlu diikuti? Maka saya lebih memilih Yesus, mengikuti Yesus. Karena apa? Dia mengajarkan hal-hal damai, kebaikan, kasih, dan sebagainya. Tentu semua orang menyukai akan hal itu. Banyak orang mengikuti Nabi Muhammad karena takut dibunuh. Sedangkan beberapa orang mengikuti Yesus karena kasih yang mereka lihat. Jadi, nah, untuk membantah siapa yang disalib. Jadi teman-teman Muslim mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Tapi tidak ada sumber yang mendukung itu. Sumbernya hanya sedikit di dalam Al-Quran. Dalam sumber lain tidak ada. Sedangkan di Alkitab jelas-jelas Yesus itu disalib. Tidak pernah diserupakan. Setelah itu Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa manusia. Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad tidak. Ketika ada orang datang kepada Yesus, beberapa statement, dosamu sudah diampuni, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Kata-kata itu sering Yesus lakukan. Maka ini menandakan bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Kalau dia bukan Tuhan, tidak mungkin dia mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni. Karena mengampuni dosa manusia hanya bisa dilakukan oleh Allah. Kesimpulannya, Yesus adalah Allah karena dia mampu mengampuni dosa manusia. Setelah itu di dalam Yesus ada kebenaran. Dia mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa tidak dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu jelas pernyataan Yesus yang tidak bisa
dilakukan oleh nabi-nabi yang lain. Maka kalau kalian mempersilahkan untuk memilih, saya akan memilih Yesus karena dia adalah sosok pribadi yang penuh kasih. Maka kalau kita membaca Alkitab, banyak orang ketika Yesus kemana, mereka mengikuti Yesus. Karena apa? Mereka tahu bahwa Yesus akan mengajarkan mereka hal-hal yang baik. Yesus akan memberikan mereka makan. Sedangkan Nabi Muhammad, banyak orang malah ketakutan dengan dia. Dia menyebarkan agama dengan kekerasan. Dan hal itu kita bisa lihat hingga hari ini. Banyak kelompok-kelompok ekstrim Muslim berusaha untuk menegakkan agama Allah. Mereka membenci orang lain yang tidak sepaham dengan mereka, tidak satu agama dengan mereka. Lebih parahnya lagi, bukan hanya membenci orang yang tidak seagama dengan mereka, melainkan orang yang satu agama ketika salah akidah atau paham mereka tidak sama, maka mereka akan saling memusuhi satu sama yang lain. Kita lihat di Indonesia yang sedang terjadi. Beberapa orang yang mengatasnamakan mereka adalah Habib, keturunan Nabi, dan menyerang ulama-ulama Nusantara. Jadi spirit perpecahan itu terus mereka warisi. Bukan hanya kita melihat hal-hal yang aneh seperti itu, mereka saling menyerang satu sama yang lain, ada juga beberapa kelompok kecil berusaha untuk mengintimidasi orang-orang lain. Orang Kristen menjadi sasaran empuk intimidasi, di mana ada beberapa tempat di sana ada orang Kristen tidak bisa beribadah dengan baik, dengan tenang, karena selalu diganggu oleh mereka yang mengklaim diri menganut agama damai. Kita orang Kristen yang berada dalam lingkungan mayoritas, saya pikir banyak dari kami yang mengeluh karena tidak merasa ada kedamaian di sana. Baik teman-teman, silahkan kalian memilih mengikuti Yesus atau Nabi Muhammad. Saya persilahkan